Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya Pendeta Edwin Sianipar. Kali ini kita akan menggumuli firman Tuhan, apa yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaatnya yang ada di Efesus pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-22. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, saat yang indah ini firman-Mu akan kami gumuli bersama. Kami meyakini firman-Mu berkuasa kiranya menguasai segenap kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Efesus pasal 2 ayat 11 hingga yang ke-22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijalankan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Shalom untuk kita semua. Pada Minggu 18 Juli 2021 yang disebut Minggu ke-7 setelah Trinitatis, firman Tuhan mengambil tema kesatuan dan damai dalam Tuhan. Kesatuan dan damai dalam Tuhan. Nah, kalau kita menggumuli perikop yang baru saja kita dengarkan bersama, jelas bahwa Paulus itu menceritakan tentang kehidupan umat menyangkut masa lalu mereka. Bapak Ibu, kalau bicara tentang masa lalu, itu akan terkait dengan masa kini. Dan itu baru akan menjadi sempurna kalau dilanjutkan bicara tentang masa yang akan datang. Kalau boleh kita mengambil semacam pengertian apa yang dimaksud dengan masa. Ya. Masa itu adalah suatu tahapan di mana kita pernah melewati hal itu. Atau masa di mana kita belum pernah melewati hal tersebut. Masa seringkali dianggap sepele oleh orang-orang banyak, ya.
Nah, jika diperhatikan tentang masa lalu, ini dilewati oleh seseorang di dalam kehidupan mereka, dan kalau mengambil dari makna masa lalu, boleh dikatakan ini merupakan sesuatu yang penting. Ya, saya katakan tadi, bicara tentang masa lalu itu akan terkait dengan masa kini juga menjadi sempurna kalau dilanjutkan dengan percakapan ke masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa masa lalu itu penting. Nah, kita juga dapat mengatakan bahwa ya masa depan, ya, ini masa lalu, masa depan. Ini boleh dikatakan ya sangat penting juga di dalam kehidupan setiap orang. Antara masa lalu ya dengan masa yang akan datang, itulah kekinian, masa kini. Nah, masa kini ini boleh kita katakan ya menjadi sesuatu yang ya paling penting. Jadi dapat kita bagi dalam tiga bagian ya. Masa lalu itu penting, masa yang akan datang itu sangat penting, dan masa kini itu merupakan ya sesuatu yang paling penting. Pada masa kini inilah ya kita akan dapat meraih apa yang kita cita-citakan di masa yang akan datang. Apa yang Paulus katakan tentang masa lalu? Pada yang ke-11 dia katakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah. Ya. Nah, apa yang mau dikatakan dengan ini? Bahwa mereka itu belum termasuk ya warga kerajaan Allah. Ini dia. Ini masa lalu kehidupan sebagian jemaat yang ada di Efesus. Dan situasi ini ternyata menimbulkan perseteruan di antara jemaat yang bukan Yahudi dan yang Yahudi. Mengapa bisa demikian? Ya, orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah orang yang sempurna, orang yang benar seperti itu. Sementara ada jemaat-jemaat lain yang bukan berasal dari Yahudi, ini ya boleh dikatakan orang-orang yang jauh kehidupan mereka, orang-orang yang tidak diperhitungkan, boleh dikatakan orang-orang yang hidup dalam kedosaan seperti itu. Nah, akibat perbedaan soal paham, soal keimanan, soal kepercayaan ini, timbullah perseteruan di antara ya jemaat yang ada di Efesus. Nah, akibat perseteruan ini, kalau kita baca, ya ini ada dua kali Paulus mengatakan, ayat yang ke-14 bagian yang terakhir, dia katakan, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah itu perseteruan. Satu kali lagi dia katakan pada ayat yang ke-16, ya bagian yang terakhir juga, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, melenyapkan perseteruan. Perseteruan inilah yang membuat ya baik orang Yahudi dan non-Yahudi itu menjadi jauh kehidupannya dari Allah. Ya. Dan inilah yang ingin ya digempur oleh Paulus. Inilah yang ingin ditiadakan oleh Paulus, dan Paulus bermaksud untuk mempersatukan mereka sehingga klop dengan tema kita, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Nah, bagaimana bisa terjadi ya agar mereka itu bisa menjadi satu kesatuan? Ya, yang jelas bahwa baik Yahudi itu meninggalkan apa yang dia yakini, dan orang-orang yang non-Yahudi juga ya mengambil, menerima apa yang ditawarkan oleh Paulus. Apa yang ditawarkan oleh Paulus? Dengan merobohkan tembok pemisah. Ya, dengan merobohkan tembok pemisah, maka perseteruan itu akan berakhir. Dengan berakhirnya perseteruan itu, kemudian keduanya akan dapat menjadi satu. Ayat 18 mengatakan, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, ini dia. Masa lalu ini supaya tembok dirobohkan. Masa kini mereka mengerjakan apa yang dianjurkan oleh Paulus, penerimaan mereka akan Kristus. Lalu bagi orang Yahudi yang berpegang keras ya, berpegang kuat akan perintah titah, ini harus dikesampingkan.
Dan itu boleh dipakai? Ya boleh. Sebagai apa? Sebagai pintu masuk ya menuju kerajaan surga. Untuk menjadi warga kerajaan Allah. Dan bagi orang yang non-Yahudi, menerima apa yang dianjurkan oleh Paulus. Ya, apa yang harus diterima? Bahwa mereka harus menerima dan mengamini ya tentang kematian Yesus. Ya, kematian Yesus ini ya boleh dikatakan menyelamatkan. Dengan istilah darah Yesus itulah yang dapat menyelamatkan kedua belah pihak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya katakan tadi bahwa masa kini paling penting untuk menentukan masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini untuk mencapai, menjadikan mereka menjadi satu kesatuan, satu dan ya boleh dikatakan terhisap, termasuk di dalam warga kerajaan Allah. Nah, ini yang dianjurkan oleh Paulus. Mengapa? Karena bagi Paulus ya sebuah jemaat ya tanpa merasakan mengamini bahwa mereka adalah satu tubuh, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Penekanan Paulus memang ya dalam kitab Efesus ini bagaimana jemaat itu boleh hidup menjadi satu jemaat ya yang membangun tubuh Kristus. Nah, semisal pada pasal yang keempat ayat yang ke-12, Paulus mengatakan untuk memperlengkapi orang pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Inilah yang perlu dicapai. Inilah yang harus terjadi dalam jemaat, antara pelayan dan jemaat juga. Bagaimana membangun tubuh Kristus. Dan di sini dengan tegas mau mengatakan juga bahwa penting bagi jemaat, baik pelayan dan semua orang yang terhisap di dalamnya menyadari bahwa mereka adalah satu di dalam Kristus. Mereka merupakan satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Tema kita menjadi sangat indah yang mengatakan kesatuan dan damai dalam Tuhan. Nah, memang kalau dikaji ya mudah nggak melakukan ini. Saya kira ini ya bukan hal yang mudah. Sulit nggak untuk menerapkan ini? Ya boleh dikatakan juga bukan sesuatu yang sangat-sangat sulit. Ini mudah, ini juga sulit, tergantung kepada kita. Maukah kita sekarang merobohkan tembok-tembok keakuan yang ada di dalam diri kita, ya, yang selalu berpegang bahwa apa yang kita pikirkan ini mengandung sebuah kebenaran. Tapi kita mau ya mengarahkan pikiran kita, kebenaran itu hanya ada pada Kristus. Apalagi menyangkut keselamatan. Keselamatan itu telah dibawa oleh Kristus. Dan Kristus datang ke dunia ini ya memang untuk merobohkan tembok-tembok pemisah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau saya boleh bertanya kepada kita, apa yang dapat membuat yang jauh menjadi dekat? Apa yang dapat membuat yang jauh menjadi dekat? Kalau dari segi teknologi boleh dikatakan ya ini handphone, kecanggihan daripada teknologi. Orang tidak harus lagi ketemu, ya cukup dengan PC, video call, ya olah-olah sekalipun dia jauh di negara lain, ketika melakukan video call seolah dekat sekali. Nah, dalam hal ya berteologi ini apa yang dapat membuat yang jauh menjadi dekat? Kristus, itu dia. Yang berasal dari ya Bapa lalu datang ke dunia menjumpai umat manusia untuk menyelamatkan, sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus dengan menerima Kristus yang jauh kemudian menjadi dekat, ya, yang jauh menjadi dekat. Ya, ini yang sangat-sangat menarik yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Apa yang membuat itu bisa terjadi? Yang membuat itu bisa terjadi adalah salib Kristus, kematian Kristus, ya. Tetesan darah Kristus yang melenyapkan perseteruan, yang menghancurkan tembok-tembok pemisah. Nah, jika ini kita sadari, yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kehidupan kita ini dekat kepada Kristus? Atau kita masih memiliki kehidupan yang masih jauh dari Kristus? Atau sebaliknya, yang selama ini ya sudah dekat, apakah sekarang ini menjadi jauh dari Kristus? Ketika kita membuang tembok-tembok pemisah, keakuan dan berbagai hal yang ada dalam pikiran kita, yakin dan percaya bahwa kesatuan dan persatuan itu akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, inilah yang hendak dicapai oleh Paulus terhadap masa yang akan datang.
Bagaimana semua jemaat yang ada di Efesus ini kemudian terhisap, menyatu dan menjadi bagian daripada kehidupan warga kerajaan Allah. Untuk mencapai itu, jelas berulang-ulang telah saya katakan, seseorang harus mau melepaskan apa yang menjadi ganjalan-ganjalan untuk boleh bertemu dengan sesama, untuk boleh bersahabat, terutama untuk menyatu dengan Tuhan. Sehingga atas dasar ini, atas dasar kasih, kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita dan menjadikan ini sebagai pegangan dalam kehidupan kita bersama. Di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di persekutuan kita masing-masing, di gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami agar kami boleh mengupayakan kesatuan dan damai di dalam Tuhan, sehingga kami boleh terhisap, menyatu menjadi bagian daripada warga kerajaan Allah. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya damai itu boleh kami rasakan ketika kami masih berada di dunia ini. Sehingga itu juga kelak yang menjadi bekal bagi kami untuk boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan telah sediakan. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan yang kami sebut dengan kerajaan surga. Bapa surgawi, Bapa yang maha baik, kiranya Engkau memelihara kehidupan kami, terutama di saat-saat yang sangat-sangat sulit di dalam kehidupan ini. Menjauhkan kami dari virus pandemi COVID, agar kami boleh tetap bersuka cita melaksanakan kegiatan-kegiatan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi kita yang telah like, men-share, dan men-subscribe video ini. Tuhan beserta dengan kita sampai ketemu pada khotbah-khotbah berikutnya. Amin.